Selamat pagi adik-adik, kembali lagi di kontennya Abang Ganteng Liahona English Course, yang dimana pagi hari yang cerah ini Abang berada di belakang halaman, tepatnya di dapur, sedang berjemur untuk membuat tubuh Abang menjadi lebih sehat. Dengan kata lain, tulang-tulangnya sehat. Selain tulang-tulangnya sehat, kulitnya juga menjadi lebih eksotik. Supaya warna kulitnya menjadi agak kecoklatan. Dengan kata lain, kalau kulitnya warna coklat, Abang akan tidak kelihatan lebih tua. Karena kalau kulit putih kelihatan lebih tua jadinya. Tapi kalau kulitnya warna coklat, Abang nggak kelihatan tua. Still fresh and young and attractive, menarik. That's the reason why I always get sunned in the morning to get tan. Itu alasannya mengapa setiap pagi Abang berjemur untuk membuat kulit ini menjadi lebih tanning, lebih berwarna coklat. Nah di pagi hari yang cerah ini, Abang ingin menunjukkan sama kalian yang ada di halaman belakang Abang, khususnya yang tepatnya di dapur, dekat dapur Abang. Apa saja yang Abang tanami sebelum Abang membagikan ilmu buat kalian. Nah, Abang menanami beberapa jenis bunga-bunga, dan juga beberapa bumbu-bumbu jenis masakan yang untuk dimasak sehari-hari. Itu dia. Gak usah dibilang lah ya, kalian tahu itu apa bumbu-bumbunya. Ada kunyit, ada serai, ada lengkuas, itu ada danubi yang paling ujung sana. Kemudian di sini, di belakang tuh ada jemuran tradisional. Nah di sini Abang menyuci piring. Di sini Abang menyuci piring. Cuci piringnya kita jongkok kayak deso-deso di kampung-kampung gitu loh. Nah, ini ada ember nih. Isi ember ini bukan air ataupun kain kotor, melainkan bibit cabai rawit. Karena Abang suka makanan yang pedas-pedas, jadi Abang kepengen nanam cabai rawit. Karena sekarang harga cabai rawit itu mahal, expensive. Jadi Abang buat pembibitan di ember ini. Kalau sudah mulai dia membesar, kemudian Abang akan menanamnya di sekitar apa sana? Tuh, di sekitar lengkuas ya, sama serai. Jadi kalau masak tinggal ambil aja. Nanti kalau dia panen tinggal ambil aja di belakang. Nah itulah Abang Ganteng setiap paginya. Jadi Abang suka bercocok tanam. Selain mengajar dan juga berpetualangan, Abang suka meluangkan waktu. I love spending my time to garden, by planting some plants. Tanpa panjang lebar, Abang pada pagi hari ini ingin membagikan sebuah ilmu buat kalian, berbagi ilmu kepada kalian. Perhaps, barangkali ini dapat membantu kalian dalam perhaps this gonna help you how to know the basic English. The basic English that you need to know. Not only for school but also for your work. This is it. That I'm going to discuss today is about question tag. Question tag. Apa itu question tag, Bang? Question tag ini digunakan untuk memberikan penegasan atau konfirmasi ke dalam sebuah kalimat atau pada sebuah kalimat. Question tag digunakan untuk memberi konfirmasi atau penegasan pada sebuah kalimat. Yang dimana question tag ini ada dua bentuknya. Pertama dalam bentuk positif, Kemudian question tag itu juga ada dalam bentuk negatif. Nah, langsung saja, bila mana kalimatnya dalam bentuk positif,
maka tag-nya kita buat dalam bentuk negatif. Jadi untuk memudahkan kalian memahaminya, di sini abang sudah membuat rumusnya. Yang mana rumusnya di sini adalah subject plus verb positive plus object. Maka tag-nya menjadi verb plus negatif, verb negatif. Verbnya menjadi negatif plus subject, diikuti dengan subject. Dan jangan lupa kalian harus menggunakan tanda bacanya karena itu question tag. Oke. Penegasan dari kalimat tersebut kita harus menggunakan tanda tanya di akhir dari kalimat tersebut. Jangan lupa menggunakan kalimat tanya di akhir dari kalimat tersebut. Oke. Untuk menegaskan dari kalimat untuk memberikan penegasan atau konfirmasi pada kalimat tersebut. Tanpa panjang lebar. Oke, setelah mengetahui rumusnya, kita langsung masuk ke contohnya. Example. The weather, cuaca, sebagai subjek, is di sini sebagai verb, yang dimana verbnya dalam bentuk positive. Oke, the weather is hot. Hot di sini sebagai adjective. Today di sini sebagai AOT. Maksudnya AOT itu apa bang? AOT itu adalah adverb of time, keterangan waktu. Oke, yang dimana keterangan waktunya adalah today, hari ini. So the weather is hot today. Cuaca hari ini, cuacanya panas hari ini. Very true. If you see the sun, right now, kalau kalian melihat matahari rises brightly. Matahari, shines brightly. Mataharinya terbit atau bersinar dengan sangat cerah. That's the reason why I make a sentence. The weather is hot today. Cuaca sangat panas hari ini atau cuaca panas hari ini. Maka untuk memberikan penekanan pada kalimat ini, kita menggunakan tag. Yang mana tagnya itu adalah isn't it. Isn't it. Is di sini harus dibuat dalam bentuk negatif, kemudian diikuti dengan subjeknya. Karena the weather itu adalah it, kita bisa ganti the weather ini ke dalam tag. Sewaktu the weather ini kita buat dalam bentuk tagnya, maka the weather kita ganti menjadi it. Isn't it. Paham ya dek ya? Jelas lah ya. Kalau kurang paham nanti kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Next, kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya, Tina speaks bahasa. Tina sebagai subjek, speaks itu verb, kemudian bahasa sebagai objek. Kemudian tag dari Tina speak bahasa menjadi tagnya doesn't she. Gampang ya, doesn't she. Loh, kenapa bang kok bisa keluar jadi doesn't she? Nah, kalau kalian lihat di sini pada kalimat ini, kalimat A dan kalimat B. Pada kalimat A dan kalimat B. Pada kalimat A, di sini abang menggunakan hot, yang dimana hot ini adalah adjektif. Kembali lagi abang ingatkan, adjektif ini tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu kita memerlukan kata kerja bantu. Kalau kalian tidak membuat is di sini dalam sebuah kalimat, yang mana menjadi the weather hot today, kalimat itu tidaklah benar secara susunannya atau tata bahasanya. Tapi dengan adanya is di sini, maka kalimat itu menjadi kalimat yang sempurna dan dapat dipahami secara grammatically. Paham ya dek ya? Oleh sebab itu, hot atau kata-kata adjektif tidak dapat berdiri sendiri. Kita membutuhkan kata kerja bantu atau kita sebut itu to be. Paham ya? Sementara pada kalimat yang ke B, pada kalimat yang B-nya, bagian B-nya, speak di sini dia sudah dapat berdiri sendiri.
yang mana speak itu adalah kata kerja. Oleh sebab itu kita tidak memerlukan kata kerja bantu. Jadi langsung saja Tina speaks bahasa without helping verb. But when we want to make a tag, question tag, when we want to make a question tag, tetapi bila mana kita ingin membuat question tagnya, kita membutuhkan verbnya atau helping verbnya. Yang mana helping verb dari speak ini, karena subjeknya adalah she, maka kita menggunakan does, diikuti dengan not. Kemudian setelah itu subjeknya she. Paham? Sampai situ paham? Coba pikir-pikir dan renungkan terlebih dahulu. Oke. Next, kalimat selanjutnya. Nah, di kalimat selanjutnya ini agak berbeda lagi dari kalimat A dan kalimat B. Di sini, kalian melihat ada tambahan yang baru nih. They will do their homework. Nah, apa ini will? Di sini abang buat M, di bawah ini M. Yang dimana M di sini adalah maksudnya modal. Oke, modal itu apa, Bang? Modal itu sama seperti kata kerja bantu. Nah, apa-apa saja modal dalam bahasa Inggris, Bang? Itu bisa will, bisa shall, bisa have. Biar nampak muka Abang aja. Modal itu dalam bahasa Inggris bisa will, bisa shall, bisa have, has, should, would, must, may, could, dan lain sebagainya. Ada beberapa lagi. Jadi itu termasuk modal. Paham ya? Nah, di sini abang masukkan modal di sini. Bila mana kalian menemukan soal atau kalimat yang seperti ini, they will do their homework. Mereka akan mengerjakan PR mereka. Untuk membuat tagnya, to make a tag, a question tag for this sentence by using modal, modalnya inilah yang kita buat dalam bentuk negatif ke dalam tagnya. Menjadi won't they. Jadi will di sini dalam bentuk positif, tagnya menjadi negatif, menjadi won't, won't they. Yang artinya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, they will do their homework. Mereka akan mengerjakan PR mereka. Won't they, yang artinya bukan. Jadi kalian nggak mengartikan akankah mereka? No, won't they di sini bukan artinya akankah mereka. Arti won't they di sini bukan. Won't they, doesn't she, bukan. Isn't it, bukan. Itu kenapa question tag ini artinya penegasan atau konfirmasi pada sebuah kalimat. The weather is hot today. Cuaca hari ini panas, bukan. Isn't it? The weather is hot today. Isn't it? Tina speak bahasa, doesn't she? Jadi ada penekanannya ya. Next, bentuk yang kedua. Yaitu bentuk negatifnya. Bila mana juga kalau kalian menemukan kalimat tersebut dalam bentuk negatif, untuk mengubahnya ke dalam tag, maka tagnya menjadi positif. Di sini formulanya sudah Bang tulis. Subject plus verb plus negatif, verbnya negatif, subject plus verb negatif plus object, maka tagnya menjadi verbnya dalam bentuk positif diikuti dengan subjek. Dan kembali lagi jangan lupa dengan tanda tanyanya. Langsung aja kita buat kalimatnya. Nah, abang ambil nih contoh kalimat dari question tag yang dalam bentuk positif, yang part B-nya, yang bagian B. Yang Tina speak bahasa, kan ini kalimatnya dalam bentuk positif nih. Kita buat dia ke dalam negatif. Menjadi Tina doesn't speak bahasa. Sudah jelas ya, sudah nampak bahwa di sini kalimatnya sudah dalam bentuk negatif. Karena kita sudah menambahkan doesn't di sini, tidak.
Tina doesn't speak bahasa, maka tagnya menjadi positif. Does she? Tina doesn't speak bahasa. Does she? Tina tidak ngomong bahasa Indonesia, bukan? Atau Tina tidak berbicara bahasa Indonesia, bukan? Nah, mudah kan? Nah, jadi ini dia yang perlu kalian ketahui pola dari question tag ini. Ini dalam bentuk negatifnya. Oke. Dan ini dia dalam bentuk positifnya. Nah, bagaimana pula kalau kalimatnya dalam bentuk perintah, Bang? Oke. Kalimatnya dalam bentuk perintah. Apakah kita bisa membuat tagnya atau mengubah itu ke dalam tag? Kita bisa membuat question tagnya? Pasti bisa. Oke, bukan pasti, memang bisa sama sekali. Oke, sama sekali bisa untuk membuat tagnya. Nah, bila kalau kalimatnya dalam bentuk perintah, contohnya ya, don't sit here. Do not sit here. Do not artinya jangan. Sit artinya duduk. Do not sit here. Jangan duduk di sini. Will you? Maka tagnya menjadi positif. Will you? Jadi setiap kalimat perintah, question tagnya itu akan dalam bentuk positif. Yang dimana kalian harus menggunakan will, dan diikuti dengan subjek you semuanya. Do not sit here. Will you? Okay. Finish your homework. Will you? Finish your homework. Okay. Do it your homework. Will you? Do it. Your homework. Will you? Kerjakan PR-mu. Okay. Will you? Okay. Jadi itu penegasan. Bagaimana dengan kalimatnya bila mana kalimatnya itu invitation, ajakan. Okay. Ajakan. For example, let us watch a movie. Let us watch a movie. Maka tagnya shall we. Maka untuk kalimat yang dimana itu dalam bentuk ajakan, semua tagnya atau question tagnya kita pakai shall we. Let's watch a movie, shall we? Let's have dinner together, shall we? Oke. Jadi gampang ya. Ada pertanyaan, abang malas menuliskannya berhubung karena papannya kecil. Setidaknya kalian berlatih juga untuk mendengar. Oke, mendengar. Bagaimana kalian mengasah pendengaran kalian itu supaya terbiasa. You are used to, or you get used to hear the native speaker speaking. So you don't need to write the subtitle or see the things written on the board. Okay, so you need to practice your hearing. Okay, to listen. That's the most important thing while you are learning English. Okay, well, I hope this topic will be very useful for you. Okay, to know the basic in English, so you can practice that at home. If you have any question, about this grammar or about this lesson, you may write down your questions in description, okay? In description, and then I will read your questions. I do read your questions and I will respond it. Or even I will make a new explanation in my new content later on. Got it? Okay, I hope this lesson will enrich your knowledge about grammar in English and will help you to answer the questions or the examination from English subject from your school. Got it? That's it for today. I hope we all have fun today and have a nice day. We'll see you in the next content.
Bye-bye. Don't forget to share and watch this till the end. This video till the end. Okay? If you think this wait a minute, hold on. If you think my content is really useful, okay, you may share this content to your friend or your fellow family, okay, or your fellow friends, or anyone that you love to want to know about English, to learn about English. Okay, that's it. We'll see you again and have fun. Bye.